Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita masih bisa merenungkan firman Tuhan kali ini yang saya beri tema hidup yang dikhususkan bagi Tuhan. Dari Bilangan pasal 6 ayat 1 hingga ayat 2 yang berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang, laki-laki atau perempuan, mengucapkan nazar khusus, yakni nazar orang Nasir, untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan." Ayat-ayat selanjutnya, yaitu dari ayat 3 hingga ayat yang ke-21, adalah bentuk konkret apa saja yang dapat dilakukan sebagai seorang Nasir. Nah saudara, nazar adalah tanda kesungguhan hati seseorang untuk memisahkan diri dari hal-hal tertentu demi mendekatkan dirinya kepada Allah. Mereka rela menahan diri dari meminum anggur atau minuman yang memabukkan, tidak memotong rambutnya selama masa nazar, dan menghindari kenajisan dengan tidak menyentuh mayat, bahkan mayat dari kerabatnya sendiri pun. Hal ini semuanya mereka lakukan sebagai seorang nazir, bukan soal ritual semata, melainkan simbol ketaatan, kemurnian, dan dedikasi penuh kepada Allah. Mereka rela melepaskan hal-hal yang sebenarnya diperbolehkan demi menunjukkan kesungguhan hatinya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebagai simbol bahwa hidup mereka sepenuhnya untuk Tuhan. Mereka mengkhususkan hidupnya bagi Tuhan. Nah saudara sekalian, bagi kita sekarang yang hidup di zaman ini, mengkhususkan hidup kita bagi Tuhan tidak selalu berarti menjauh dari semua aktivitas dunia. Tetapi kita diajak untuk memisahkan hati kita, memilih untuk lebih mengutamakan Tuhan daripada hal-hal lain yang bisa menguasai hidup kita. Tuhan ingin kita hidup berbeda di tengah dunia, bukan untuk menjadi aneh atau bahkan menjadi seorang yang sombong rohani, tetapi supaya kita menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan kesetiaan Tuhan. Ketika kita mengkhususkan diri bagi Tuhan, maka hidup kita akan lebih peka terhadap suaranya. Kita lebih mudah melihat karya dan penyertaannya di dalam hidup kita. Dan kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sebaliknya, jika hati kita tercampur dalam keserakahan, kepahitan, atau dosa yang kita pelihara, maka relasi kita dengan Tuhan akan menjadi hambar dan kesaksian hidup kita menjadi lemah. Saudara, zaman sekarang ini tantangan kita bukan hanya hal-hal besar seperti kejahatan atau penindasan. Namun tantangan terbesar zaman sekarang ini justru adalah hal-hal yang terlihat seperti biasa, yang mencuri waktu dan hati kita. Misalnya media sosial yang membuat kita lupa berdoa. Kesibukan yang membuat kita malas membaca firman Tuhan. Kekhawatiran yang membuat kita lupa bersandar kepada Tuhan. Dan kenyamanan yang membuat kita enggan untuk melayani Tuhan. Dan tanpa disadari saudara, kita mudah sekali memberi yang sisa untuk Tuhan, bukan yang terbaik. Saudara, mengkhususkan diri bagi Tuhan bukan soal untuk menjadi sempurna, melainkan soal memiliki hati yang rela berkata, "Tuhan, aku mau lebih dekat denganmu. Walau itu berarti aku harus melepaskan beberapa hal, bahkan semua hal yang kusukai." Mari saudara, tanyakan kepada diri sendiri sepanjang hari ini. Apa yang saat ini paling sulit kita lepaskan demi mengkhususkan diri kita bagi Tuhan? Dan langkah sederhana apa yang bisa kita ambil hari ini untuk lebih mendekat kepadanya? Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.